Halo Sobat Film, kali ini cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Yayu yang tengah berbincang dengan seorang pria bernama Linki. Di sana, Yayu memutuskan hubungan mereka dan menyuruh Linki untuk pergi meninggalkannya. Dan inilah cerita The Fourth Tree. Di tempat lain, di saat seorang petugas tengah mengintegrasi seorang wanita bernama Ruyan, tiba-tiba ia diserang oleh seorang yang diketahui bernama Yaohua. Yaohua datang untuk melepaskan wanita itu. Kemudian, Ruyan pun merubah dirinya dengan ramuan perubah wajah agar ia dapat kabur dari penjara tersebut. Di markas penjaga suci, Linki memutuskan untuk kembali ke Departemen 6 untuk menyelidiki kaburnya Ruyan. Meskipun sempat ditentang, Linki tetap pergi dari sana. Singkatnya, saat Linki mendatangi arsip berkas Departemen 6, ia bertemu Yaohua yang merupakan pimpinan dari Departemen 6. Linki mencoba menanyakan kepada Yaohua mengenai ilmu mengubah wajah yang hanya dimiliki oleh satu daerah saja, yaitu daerah Panglai. Linki sedikit mencurigai Yaohua, namun ia tak memiliki bukti apapun tentang hal tersebut. Di istana, Kaisar memaksa untuk pergi keluar tanpa pengawalan karena mendengar ada banyak rakyat yang menderita selama ini. Beberapa pejabat istana berusaha untuk menghalanginya agar sang Kaisar tak pergi dari istana. Saat Kaisar akan pergi, para prajurit mencoba menghalangi jalannya. Namun semua prajurit langsung memberikan jalan saat seorang menteri bernama Chai datang ke sana. Menteri Chai kemudian menawarkan dirinya untuk pergi bersama Kaisar agar bisa menjaganya. Tapi sang Kaisar menolak karena ia tahu jika Menteri Chai hanya berpura-pura baik di hadapannya. Saat menerima kabar jika Kaisar pergi, keberadaan Yaohua sepertinya tidak dianggap karena anak buahnya langsung pergi begitu saja. Di pusat kota, Yayu, Bel-Bel, dan Zhengwu sedang berjalan-jalan menikmati gemerlap hiburan malam di kota tersebut. Kemudian mereka pun melihat ada banyak sekali petugas yang datang ke sana. Yayu memutuskan pergi setelah melihat Linki dan Yaohua datang bersamaan. Sepertinya hal itu membuat Yayu sakit hati dan cemburu. Tak lama kemudian, Kaisar akhirnya sampai di kota itu dengan menggunakan sebuah perahu. Para petugas dari Departemen 6 pun terlihat mengamankan situasi. Tak lama kemudian, Pangeran datang menemui Kaisar. Mengetahui Kaisar ada di sana, semua rakyat langsung memberikan penghormatan dan mendoakan kesehatannya. Di bawah kemeriahan pesta kembang api, tiba-tiba Kaisar diserang oleh salah satu pengawalnya. Ternyata pelaku penyerangan tersebut adalah Ruyan yang menyamar. Berita penyerangan Kaisar itu pun sampai di markas penjaga suci. Setelah kejadian itu, Linki, Yaohua, dan pangeran pun berkumpul. Di sana terlihat Menteri Chai sudah sampai di lokasi. Seorang laki-laki tua bernama Tuan Zhuge meyakini jika Kaisar pasti selamat dan ia akan baik-baik saja. Yaohua berencana membawa pangeran ke Departemen 6 untuk dimintai keterangan sekaligus mengamankannya. Tetapi Chai mencurigai jika Departemen 6 dan pangeran terlibat dalam hilangnya Kaisar. Tanpa mengurangi rasa hormatnya, Linki tetap menyuruh anak buahnya untuk membawa pangeran pergi dari sana. Ternyata Kaisar bersama Kasim Wu berhasil selamat. Tetapi saat mereka kembali ke istana, mereka langsung diserang karena semua prajurit tak percaya jika ia adalah Kaisar yang asli. Seluruh kota pun saat ini diberlakukan jam malam dan dalam status siaga militer. Kaisar akhirnya menyadari dengan adanya pemberontakan tidak ada satupun prajurit yang bisa ia percaya. Namun saat Kasimu mengatakan jika ia masih bisa mempercayai Zhuge Zhengwu, Kaisar pun memutuskan untuk mendatangi divisi penjaga suci. Wu menyamar sebagai Kaisar untuk mengalihkan perhatian semua prajurit.
Sementara itu, Lin Qi mendatangi Yayu untuk memintanya kembali ke divisi penjaga suci karena kaisar menghilang. Meski Lin Qi telah menjelaskan semuanya, Yayu tetap saja menolak karena ia merasa tidak pantas untuk melindungi kaisar. Apalagi kaisarlah yang sudah memerintahkan untuk membunuh seluruh anggota keluarganya. Lin Qi yang tidak berhasil membujuk Yayu pun akhirnya memutuskan pergi dari sana. Setelah Lin Qi pergi, Yayu mulai berpikir keberadaan kaisar saat ini. Singkatnya, kaisar pun telah sampai di divisi penjaga suci dengan diantar seorang warga. Saat kaisar masuk ke dalam, ternyata Yayu sudah berada di sana. Sepertinya Yayu sedang merencanakan sesuatu kepada sang kaisar. Di tempat lain, Yao Hua membawa anggotanya untuk menemui An Xinggeng karena mereka adalah pelayan keluargaan. Meski sebenarnya merasa takut dan jijik, tapi mereka terpaksa menurutinya. Setelah itu, Yao Hua berduaan bersama An Xinggeng. Mereka berdua pun bermesraan. Sepertinya mereka berdua memiliki hubungan yang spesial. Setelah itu, Yao Hua mencoba mencari tahu melalui Ruyan mengenai penawar anggur beracun keluargaan. Ternyata Yayu menyandra kaisar karena ia ingin membalaskan dendam atas kematian keluarganya. Tetapi sampai sini, Yayu masih membiarkan kaisar tetap hidup. Malam harinya, Departemen 6 bersama seorang pemuda bernama Ti Youxia menemukan Kasim Wu dalam keadaan tewas. Mereka pun yakin jika kaisar masih hidup, karena Wu memakai jubah kebesaran kaisar untuk membantu kaisar melarikan diri. Setelah itu, Lin Qi pun melihat Yao Hua menerima surat dari anak buah An Meng. Kemudian, Tuan Zhuge, Lin Qi, dan Yao Hua mendatangi pangeran untuk memintanya mengambil tindakan menjadi pengganti kaisar. Pangeran meminta mereka untuk merahasiakan hilangnya kaisar untuk menghindari terjadinya perebutan kekuasaan. Setelah selesai menemui pangeran, Lin Qi menanyakan kepada Yao Hua mengenai bau tanaman yang ada di tubuhnya. Tampaknya, Lin Qi mulai sedikit mencurigainya. Di tempat lain, Bibi Poise berusaha menenangkan Yayu yang sedang dalam keadaan bingung. Meskipun Yayu melakukan kesalahan, Bibi Poise tetap mendukungnya karena ia sudah menganggap Yayu sebagai anaknya sendiri. Di saat yang sama, Youxia berusaha menemui Yayu untuk memperbaiki hubungan mereka berdua. Namun Yayu belum bisa memaafkannya karena ia merupakan salah satu anggota yang menghabisi keluarganya. Malam harinya, Lin Qi mengajak anggota divisi penjaga suci untuk menggeledah rumah An. Tapi Zhuge melarangnya karena itu adalah tindakan yang gegabah. Tak lama sekelompok orang berbaju merah datang menyerang mereka. Pertempuran pun terjadi di sana. Meskipun jumlah pasukan itu cukup banyak, mereka bukanlah tandingan dari anggota penjaga suci. Pada akhirnya, mereka semua pun memutuskan untuk pergi dari sana. Setelah itu, Zhuge teringat akan Bibi Poise yang memungkinkannya juga menjadi target mereka. Seperti dugaannya, pasukan berbaju merah sudah mengepung tempat Bibi Poise untuk mencari sang kaisar. Tak lama kemudian, Lin Qi dan Zhuge datang ke sana. Zhuge merasa bersalah dan segera meminta maaf kepada kaisar atas kejadian yang menimpanya. Namun saat itu, kaisar tidak ingin membahas masalah tersebut. Karena situasi negara saat ini sedang kacau dan hampir dikuasai oleh para pemberontak, kaisar pun berniat mengumpulkan pasukan terdekat yang berada di wilayah Victory Pass. Namun karena tidak membawa lencana kaisar, ia tidak bisa menugaskan salah satu dari mereka sehingga harus menemuinya secara langsung. Setelah itu, kaisar pun terlihat berbicara dengan Yayu.
Ia menanyakan mengapa Yayu tak langsung aja membunuhnya. Yayu pun memberitahu jika sebenarnya ia masih ragu untuk melakukan hal tersebut. Sebelum berangkat, Linky pamit kepada Yayu. Linky memberitahu jika ia tidak pernah mencintai perempuan lain. Linky mengatakan hal itu karena ia takut tak memiliki waktu lagi bertemu dengan Yayu untuk mengatakan yang sebenarnya. Setelah Kaisar dan rombongannya berangkat, Zuge mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bibi Poise dan juga Yayu. Zuge membuka percakapan dengan kembali mengingatkan nasihatnya dulu kepada Yuyu mengenai kehidupan yang tidak hanya tentang hitam dan putih. Yayu pun masih terlihat bimbang dengan nasihat yang Zuge berikan padanya, karena sejatinya ia tak begitu memahami perkataan tersebut. Tak lama setelah itu, Yongxia datang ke sana. Ia berusaha untuk kembali mengakrabkan dirinya dengan Yayu yang sudah ia anggap seperti adiknya. Tiba-tiba puluhan prajurit datang ke sana dengan alasan diminta oleh Yohua untuk memberikan pengawalan. Kemudian mereka pun makan malam bersama-sama. Saat itu, Zuge mengatakan jika ia dan Bibi Poise akan segera melangsungkan pernikahan. Bibi Poise terlihat senang. Mereka berdua pun saling bertukar benda sebagai janji ikatan mereka. Kemudian, Yaohua datang ke sana untuk menanyakan keberadaan Linky karena ia sedang dalam bahaya. Tetapi Zuge terlihat tak mempercayainya. Yayu pun mencoba untuk berbicara empat mata bersama Yaohua. Di sana Yaohua mengingatkan Yayu kalau Linky sekarang berada dalam bahaya karena Menteri Cui mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Zuge mengetahui Kaisar dalam bahaya pun langsung memutuskan untuk menyusul mereka. Tak lama setelah Zuge dan Yayu pergi, Yaohua memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh anggota divisi petugas suci. Keesokan harinya, rombongan Kaisar terlihat sedang beristirahat di sebuah kota. Awalnya tak ada yang salah dan semua berjalan baik-baik saja. Namun di saat Liu Sang berbicara dengan Kaisar, tiba-tiba mereka semua diserang oleh anak buah Menteri Cai. Pertempuran pun seketika terjadi. Linky pun berusaha untuk menghadapi kelompok tersebut. Tak lama, Zuge dan Yayu datang untuk membantu mereka semua. Ternyata ini semua adalah rencana Tuan Anmeng yang bekerja sama dengan Yaohua. Zuge pun berusaha menghadapi Anmeng, tetapi ia berhasil dikalahkan oleh Anmeng menggunakan teknik penyerap jiwa. Menganggap Zuge saat itu sudah tewas, Yayu pun sangat sedih. Melihat hal itu, Linky pun berusaha untuk menenangkannya. Sementara itu, teman-teman Liu Sang mulai mempertanyakan siapakah orang yang sedang mereka lindungi. Kaisar merasa tersinggung karena masih ada orang yang tidak mengenalnya. Kaisar kemudian bertanya, kenapa mereka mau mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi seseorang yang tidak mereka kenal. Linky sempat beradu argumen dengan Kaisar karena menganggap mereka harus melalui semua itu karena Kaisar tidak mampu tegas selama ini. Sampai akhirnya, Yayu pun meminta mereka untuk tetap melindungi Kaisar karena itu adalah permintaan Zuge sebelum ia dikalahkan. Saat itu, tempat persembunyian mereka dikepung oleh puluhan prajurit yang diyakini sebagai anak buah Menteri Cui. Sementara itu, di goa tempat bersembunyinya Angmeng menemui Ansigeng. Ia memberitahu kalau mereka sudah berhasil merebut kekuasaan sehingga Ansigeng bisa segera menjadi kaisar. Di saat yang sama, Ruyan meminum ramuan perubah wajah untuk menjalankan aksi mereka. Mereka kemudian mendatangi istana dengan membawa Zuge Zhengwo yang tenaga dalamnya sudah diserap oleh Anmeng. Semua prajurit istana tak ada yang curiga dan menyambut kedatangan mereka. Ruya yang berwujud kaisar kemudian memberikan pidato yang intinya ia memutuskan untuk turun tahta dan menyerahkannya kepada Anmeng.
Menteri Cui langsung maju dan mengatakan dukungannya secara penuh kepada An Meng. Namun rupanya, An Meng mengkhianati Cui karena menganggap ia sudah terlalu banyak mengetahui rahasia mereka. Setelah itu, An Meng kemudian berniat memberikan hukuman kepada Zhuge. Tapi sepertinya, ternyata mereka semua sudah menyiapkan sesuatu. Kepolisian Departemen 6 langsung mengepung mereka untuk menahannya dengan tuduhan makar. Kaisar yang asli juga muncul, karena ternyata prajurit yang mengepung tempat persembunyian mereka tadi adalah Jenderal Di dari Victory Pass. Setelah itu Lin Qi, Yayu, Yoxia, dan Lesung langsung menyerang An Meng dan pasukannya. Pertempuran sengit pun terjadi di antara mereka. Melihat Yao Hua cukup kesulitan menghadapi Ruyan, Yayu pun memutuskan untuk membantunya. Mereka berdua pun saling bekerja sama. Pada akhirnya, Ruyan pun terbunuh oleh Yao Hua. Namun sialnya, Yao Hua juga terkena serangan Ruyan yang membuat dirinya terluka sangat parah. Melihat Yao Hua tewas di sana, Lin Qi pun menjadi sangat marah. Ia pun mengeluarkan kekuatan sejatinya. Setelah mengalahkan anak buah An Meng, mereka semua bekerja sama untuk menghadapi An Meng. Meski sudah menggunakan tenaga dalam, mereka tak mampu menyentuh An Meng dan mereka semua pun terluka. Mereka tak menyerah begitu saja dan masih terus berusaha untuk menghadapi An Meng. Kaisar dan pasukannya pun mencoba untuk membantu. Namun mereka semua bukanlah tandingan An Meng. Meskipun Lin Qi dan yang lain sudah terluka sangat parah, mereka berusaha untuk melindungi Kaisar agar An Meng tak dapat membunuhnya. Pada akhirnya, Zhuge pun memutuskan untuk turun tangan. Meski ia sudah tidak memiliki tenaga dalam karena Zhuge tetap berniat menghadapi An Meng. Akhirnya, Zhuge menggunakan benda pemberian dari Bibi Poise sebagai senjata. Dan ia pun berhasil mengalahkan An Meng. Keesokan harinya, Kaisar memberikan penghargaan atas pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Zhuge dan divisi petugas suci. Yang menunjuk Lin Qi menjadi pemimpin Departemen 6. Sebelum menerima tawaran tersebut, Lin Qi bertanya, apakah boleh ia menyelidiki semua pejabat istana jika mereka melakukan tindakan pidana? Kaisar pun lantas mengizinkannya, karena itu memang sudah menjadi kewajibannya. Mereka kemudian berbagi minum dengan Kaisar sebagai lambang pertemanan. Setelah itu, Kaisar menyampaikan permintaan maafnya kepada Yayu karena sudah memerintahkan membunuh keluarganya. Secara pribadi, Kaisar berjanji kepada Yayu tidak akan pernah menggunakan perintah menghabisi keluarga lagi terhadap siapapun. Dan film pun selesai. Gimana? Seru banget kan ceritanya teman-teman? Jangan lupa ya untuk terus dukung kita dengan cara di like, di share, dan pastinya di subscribe channel kita ya guys. Supaya kita lebih semangat lagi nih untuk mengupload video-video seru lainnya. Thanks for watching and see you guys in the next video. Bye-bye.